Di tanah Minangkabau yang sejuk dan berhias bukit-bukit hijau, hidup sebuah seni pertunjukan yang syarat makna. Namanya Randai, sebuah permainan tradisional yang menyatukan tari, musik, drama, silat, dan sastra lisan, semuanya berpadu dalam satu lingkaran penuh harmoni. Randai bukan sekadar tontonan, ia adalah cermin jiwa masyarakat Minangkabau, tempat budi, malu, dan susila berpadu dalam gerak dan dendang. Menurut kisah turun-temurun, Randai pertama kali dimainkan oleh masyarakat di Pariangan Padang Panjang saat mereka berhasil menangkap seekor rusa. Kegembiraan itu diekspresikan dengan bernyanyi, menari, dan bercerita dalam lingkaran besar. Dari sinilah bentuk awal Randai lahir. Seiring waktu, Randai berkembang menjadi seni pertunjukan yang khas Minangkabau, tidak ditemukan di daerah lain di Nusantara. Setiap gerak, langkah, dan gurindam di dalamnya mencerminkan nilai adat dan filosofi hidup orang Minang. Randai adalah perpaduan dari berbagai cabang seni, tari, drama, suara, dan musik. Semuanya menyatu dalam satu ruang pertunjukan tanpa batas antara pemain dan penonton. Di tengah lingkaran, para pemain bergerak perlahan mengikuti irama pukulan gandang dan petikan talempong. Mereka melangkah dengan ritme teratur, sambil melantunkan kisah dalam bentuk nyanyian bergantian, atau yang disebut dendang. Dalam pertunjukan Randai, ada pemeran utama yang membawakan inti cerita atau kaba. Mereka dikelilingi anggota Randai lainnya yang menari melingkar dan bersuara serempak. Pertunjukan dipimpin oleh seorang tukang goreh yang mengeluarkan seruan khas seperti hap, tak, untuk menentukan tempo gerakan. Ada juga janang, yang bertugas memberi aba-aba agar setiap pemain bergerak serempak dan menjaga keteraturan lingkaran. Fungsi Randai bukan hanya hiburan, ia adalah media pendidikan dan penyampai pesan moral. Melalui kisah-kisah kaba, Randai mengajarkan tentang kejujuran, kesetiaan, dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Gerakan dan nyanyiannya menjadi sarana menanamkan nilai adat, budi pekerti, dan ajaran agama. Tak jarang, Randai juga digunakan sebagai media komunikasi sosial, menyampaikan pesan pemerintah atau bahkan kritik sosial dengan cara yang halus dan indah. Dialog dalam Randai disampaikan dalam bahasa Minangkabau, berbentuk prosa dan pantun yang kaya kiasan. Nyanyiannya yang disebut dendang adalah bagian terpenting. Pertunjukan biasanya dimulai dengan dendang Dayang Deni, sebuah lagu pembuka yang berisi permohonan maaf. Setelah itu disusul dendang Simarantang sebagai penghantar menuju kisah utama. Tukang dendang, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki suara yang merdu dan kuat, karena melalui dendanglah pesan-pesan moral disampaikan. Gerakan Randai tidak dibuat sembarangan. Sebagian besar diambil dari pencak silat Minangkabau. Formasi lingkaran melambangkan persatuan dan musyawarah. Setiap langkah punya simbol, langkah ke kanan dan kiri menggambarkan keseimbangan, sementara ke depan dan belakang melambangkan kehati-hatian. Ketika lingkaran mengecil, itu pertanda pemain utama akan masuk untuk berdialog, dan ketika melebar, mereka keluar dari arena. Musik adalah nyawa dari Randai. Alunan talempong, gandang, saluang, dan bansi menciptakan suasana yang hidup. Talempong dan gandang berfungsi sebagai pengatur ritma, sementara saluang dan bansi, alat tiup khas Minang, mengiringi dendang dan dialog, bahkan memberi nuansa magis di setiap adegan. Dalam kepercayaan lama, permainan saluang diakini memiliki kekuatan memikat hati pendengar, sebuah warisan dari mantra yang dipercaya mampu menenangkan jiwa. Kostum dalam Randai juga punya makna mendalam. Pemain pria mengenakan pakaian adat Minangkabau seperti penghulu, lengkap dengan deta saluak di kepala. Saluak yang tegak lurus melambangkan sifat adil, sementara yang melingkar menggambarkan kebijaksanaan. Baju berlengan longgar tanpa saku melambangkan kedermawanan. Celana longgar bermakna langkah yang bijak, sedangkan celana galembong yang berbunyi saat ditendang melambangkan keberanian seorang pendekar. Keris di pinggang menandakan kekuasaan yang digunakan di jalan yang benar. Untuk perempuan, hiasan kepala suntiang menandakan wanita yang telah menikah, sedangkan tangkuluak ike untuk gadis yang belum bersuami. Warna pakaian pun tidak sembarangan. Kuning melambangkan luhak tanah datar, merah untuk luhak agam, dan hitam untuk luhak 50 kota, 3 wilayah asal mula kebudayaan Minangkabau. Secara filosofis, kuning berarti kesabaran, merah berarti keberanian, hitam melambangkan keteguhan, sedangkan biru menunjukkan sifat penengah yang mampu mendamaikan perselisihan. Randai tumbuh dari masyarakat dan hidup di tengah masyarakat.
tidak ada batas antara pemain dan penonton. Cerita dalam Randai bisa disesuaikan dengan siapa yang menonton. Jika penontonnya para ninyak mamak, pesan adat diperbanyak. Jika pejabat pemerintah yang hadir, diselipkan pesan-pesan sosial seperti disiplin atau gotong royong. Inilah yang membuat Randai tetap relevan. Bagi para pemain, Randai adalah identitas dan kebanggaan. Menjadi bagian dari Randai berarti ikut menjaga warisan nenek moyang. Bagi pelatih, Randai adalah warisan luhur yang harus diteruskan. Di dalamnya terdapat ajaran agama, nilai adat, sekaligus pendidikan moral yang membentuk karakter. Tokoh adat Minangkabau pun memandang Randai sebagai cerminan sejarah, alat pemersatu, sarana pendidikan, dan tentu saja, hiburan yang mendidik. Namun kini, keberadaan Randai menghadapi tantangan besar. Di tengah derasnya arus teknologi dan hiburan modern, generasi muda mulai melupakannya, padahal merekalah yang seharusnya menjadi penerus. Randai bukan hanya kesenian, ia adalah cermin kehidupan. Jika ia hilang, maka hilang pula sebagian dari jiwa Minangkabau. Randai telah hidup ratusan tahun, tumbuh bersama tawa, nyanyian, dan langkah kaki masyarakatnya. Di setiap lingkaran, ia mengajarkan kebersamaan. Dalam setiap dendang, ia menyampaikan pesan moral. Melestarikan Randai berarti menjaga akar budaya, warisan leluhur, dan jati diri bangsa. Sebab, di balik setiap tepukan kaki dan seruan hap, tak tersimpan semangat orang Minang yang tak pernah padam. Semangat untuk berdiri tegak di atas adat dan marwahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mengenal kekayaan budaya kita. Sampai jumpa.